Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Kancil Mencuri Timun. Suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan jauh hingga ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik Pak Tani. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang Pak Tani. Di sini ada ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa mentimun terlebih dahulu, ucap Kancil penuh semangat. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar, gumam Kancil sambil memakan buah mentimun di ladang. Kancil itu awalnya hanya memakan beberapa buah saja, yang mungkin jika Pak Tani melihat, ia tidak akan tahu. Namun tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun yang lezat itu. Sore harinya, Pak Tani, si pemilik ladang tersebut, datang. Pak Tani pun langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Kenapa kebunku jadi berantakan? Dan mentimunku banyak yang habis. Siapa yang telah berbuat seperti ini? Tanya Pak Tani dengan penuh amarah. Di sana, Pak Tani tidak melihat apapun yang mencurigakan. Jadi, ia tidak bisa memperkirakan apa yang telah terjadi pada ladang timunnya. Hari berikutnya, ternyata Kancil datang kembali ke ladang mentimun Pak Tani. Ia tidak ingin memakan timun. Ia bermaksud ingin meminta maaf kepada Pak Tani karena telah memakan banyak mentimun miliknya. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri ke pinggir ladang. Di sana, ia melihat ada orang-orangan sawah yang ia kira itu adalah Pak Tani. Pak Tani, sebenarnya aku yang kemarin telah menghabiskan banyak mentimun di ladang. Untuk itu, aku ingin minta maaf dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ujar Kancil. Namun, Pak Tani tidak menjawab. Ia hanya terdiam begitu saja. Karena penasaran, Kancil lantas mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Kemudian, Kancil terkejut. Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak, ucap Kancil. Rupanya yang disentuh oleh Kancil bukanlah Pak Tani yang sungguhan. Itu hanya orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil pun lengket dan tidak bisa lepas dari tubuh orang-orangan sawah. Tolong, tolong, siapapun, tolong lepaskan aku. Kancil berteriak meminta tolong sambil berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk melihat pemburuannya itu. Ia tentu saja merasa senang begitu melihat Kancil yang telah terjebak dalam getah karet yang ia buat. Akhirnya, ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus, ucap Pak Tani sambil memarahi Kancil. Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku, pinta Kancil memohon ampunan. Pak Tani kemudian membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur karena ulah Kancil. Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen mentimunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri semua mentimunku lagi. Rasain kamu, ujar Pak Tani penuh kejengkelan.
Kancil merasa sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Kancil kemudian memutar otaknya untuk mencari jalan keluar agar ia bisa bebas dari kurungan Pak Tani. Aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Pikir Kancil dengan keras. Aha, aku dapat ide bagus. Ucap Kancil sambil tersenyum puas. Kancil kemudian berbicara dengan anjing penjaga milik Pak Tani. Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini? Tanya Kancil. Ya, itu karena kamu sudah mencuri timun Pak Tani. Jawab anjing. Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani tengah mengadakan pesta dan di sana ada banyak sekali daging. Apa kamu mau? Tanya Kancil lagi kepada anjing. Anjing kemudian merasa tergoda dan berpikir bahwa Pak Tani sedang mengadakan pesta. Kancil lantas terus berkata, Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh kok menggantikan tempatku, sebab aku tidak suka daging. Ucap Kancil. Anjing milik Pak Tani pun terberdaya oleh bujukan Kancil. Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Lalu anjing masuk ke dalam kandang bekas Kancil itu. Begitu ia berada di dalam, Kancil segera menjauh dari kandang. Maafkan aku kawan, aku telah berbohong kepadamu. Sebenarnya tidak ada pesta, dan aku di situ karena sedang dihukum Pak Tani. Sampaikan juga maafku pada Pak Tani ya. Sampai jumpa. Ujar Kancil kepada anjing. Apa? Kamu telah menipuku, Kancil? Ucap anjing penuh kekesalan. Kancil pun kemudian pergi dari rumah Pak Tani dan meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak di dalam kandang. Meskipun begitu, Kancil kini menjadi kapok dan tidak akan mencuri lagi. Jika ia mau, ia akan memintanya baik-baik kepada Pak Tani di kemudian hari. Nah teman-teman, itulah tadi cerita tentang Kancil yang mencuri mentimun. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita dalam dongeng ini adalah mencuri bukanlah perbuatan yang baik. Seseorang tidak boleh mengambil kepunyaan orang lain begitu saja, karena bagaimanapun ia pasti akan menerima balasannya. Jadi jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Nah teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa bercerita kembali pada video-video yang akan datang. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.